Oke, semoga dipahami ya yang tadi yang pengamatan. Sekarang kita lanjut pada metode berikutnya yaitu metode wawancara. Kalau metode wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Jadi tidak hanya sekedar ngobrol ya, tapi ngobrol dengan adanya maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, jelas ya, pewawancara dan terwawancara. Dan nanti hasil dari wawancara itu adalah bisa memberikan informasi tentang keyakinan. Jelas ya, karena apa yang tidak terlihat dalam perilaku, apa yang masih ada dalam pikiran si individu itu kan bisa diucapkan. Jadi makanya dia bisa menyampaikan apa yang ada dalam pikirannya, apa yang ada dalam perasaannya adalah lewat perkataan gitu ya. Jadi dia bisa menilai keyakinan, dia bisa melihat nilai yang dianut oleh si individu yang diwawancara, bisa juga melihat sikapnya pada suatu hal gitu ya. Tapi juga bisa untuk menilai perilaku. Jadi dia menceritakan apa yang sudah dia lakukan. Sama seperti tadi ketika saya memberi contoh soal Faiz, seberapa banyak dia sholat, itu kan yang saya tanyakan adalah perilaku ya. Tapi perilaku itu adalah perilaku yang dinyatakan atau dituturkan oleh si Faiz, bukan yang saya lihat gitu ya. Jadi dia yang berdasarkan menurut dia gitu. Dan saya juga bisa menggali misalkan bagaimana sikap Faiz terhadap mungkin remaja-remaja sekarang yang menggampangkan sholat gitu misalkan, yang sholatnya itu belakangan misalkan seperti itu juga bisa kita gali gitu. Jadi wawancara itu bisa menghasilkan informasi tentang keyakinan, nilai, sikap, tapi juga perilaku, tapi perilakunya yang dituturkan bukan yang aktual atau yang sesungguhnya ya. Itu adalah wawancara. Nah, tipe-tipe wawancara itu ada banyak. Yang pertama adalah wawancara tidak terstruktur atau wawancara terbuka, membuat catatan wawancara gitu ya. Jadi dia bisa wawancara di awal gitu ya, wawancara yang mendalam gitu ya, wawancara mendalam, dan kemudian dia membuat catatan wawancara. Atau menggunakan wawancara tidak terstruktur yang direkam. Wawancara itu ini juga bisa berupa in-depth interview ya, atau wawancara mendalam. Jadi intinya wawancara tidak struktur itu atau disebut sebagai wawancara mendalam. Dan kemudian ada juga wawancara semi terstruktur. Ini adalah wawancara yang menggunakan panduan wawancara. Dan kemudian kalau wawancara kelompok fokus itu adalah sama seperti focus group discussion atau FGD. Jadi wawancaranya tidak untuk satu orang individu saja, tapi untuk lebih dari satu individu, biasanya sekitar 6-8 orang. Jadi ini adalah FGD. Kalau ini adalah wawancara semi terstruktur, dia menggunakan panduan wawancara. Wawancara tidak terstruktur itu biasanya disebut sebagai in-depth interview ya. Dan kemudian ada satu lagi yaitu wawancara terstruktur. Kalau wawancara terstruktur itu adalah wawancara yang menggunakan kuesioner. Jadi panduan wawancara adalah berupa kuesioner dan si peneliti harus terpaku pada kuesioner itu untuk menanyakan. Di luar itu tidak bisa ditanyakan. Makanya biasanya wawancara terstruktur yang menggunakan kuesioner itu digunakan untuk penelitian kuantitatif. Jadi tipe wawancara yang digunakan untuk penelitian kualitatif hanyalah wawancara tidak terstruktur, baik direkam maupun tidak direkam ya. Dan kemudian itu disebut sebagai in-depth interview. Dan kemudian wawancara semi terstruktur yang mana dia menggunakan panduan wawancara, dan kemudian wawancara kelompok fokus atau disebut sebagai focus group discussion. Oke, sekarang kita bahas satu-satu ya. Wawancara tidak terstruktur atau tanpa panduan wawancara. Jadi ini biasanya disebut sebagai in-depth interview ya. Kelebihannya, dia memungkinkan peneliti jadi lebih responsif pada karakteristik individu. Jelas ya, karena dia akan lebih banyak ngobrol-ngobrol
lebih banyak ngobrol-ngobrol, interaksi langsung tanpa peneliti berfokus ingin mengetahui hal tertentu gitu ya. Jadi dia otomatis penelitinya juga memang berusaha menggali lebih dalam dan kemudian lebih dekat terhadap si individu yang dia teliti gitu. Dan kemudian biasanya cocok untuk peneliti yang memiliki banyak waktu, jelas ya, karena wawancara tidak terstruktur ini kan kadang-kadang peneliti juga bisa lupa dengan tujuan apa, kan akhirnya ngobrolnya bisa panjang gitu. Jadi dan peneliti juga tidak berusaha menyetop gitu ya, menyetop pembicaraan yang memang tujuannya untuk mengakrabkan peneliti dengan si individunya itu. Dan otomatis kalau begitu akhirnya bagus ya untuk membangun hubungan baik ya. Jadi untuk istilahnya good rapport gitu, membangun hubungan yang baik terhadap si responden, cocok menggunakan in-depth interview atau tak terstruktur ini. Karena otomatis penelitian juga jadi nggak kaku ya dalam ngobrol, lebih bisa bebas gitu. Dan memang biasanya digunakan sebagai pilot untuk menentukan panduan wawancara. Jadi biasanya wawancara tidak terstruktur ini adalah sebuah bentuk wawancara pendahuluan atau pilot interview ya untuk membuat panduan wawancara. Jadi untuk memahami sebuah fenomena dan kemudian ingin menggalinya apa saja, jadi Anda bisa menentukan panduan wawancara itu dengan cara melakukan wawancara terlebih dahulu yang tidak terstruktur. Jadi Anda tanya dulu sembarang-barang semua gitu ya kepada responden Anda, dan kemudian baru pada wawancara-wawancara selanjutnya berdasarkan hasil wawancara tadi disusun gitu ya. Oh iya, ternyata yang penting adalah ini, mana yang bagian yang harusnya difokuskan, mana yang mungkin harusnya dikurangi gitu. Jadi akhirnya bisa menyusun panduan wawancara setelah melakukan wawancara ini. Dan kekurangannya gitu ya, karena sangat individual ya, termasuk ngobrol-ngobrol dan macam-macam, akhirnya bisa jadi sulit dianalisis ya, karena banyak data yang disampaikan gitu. Jadi didengarkan rekamannya itu mungkin bisa jadi sangat lama, dan kemudian dicari intinya mungkin akan sangat sulit gitu. Atau mungkin bisa jadi orang ngomongin A terus kemudian nyambung ke B, balik lagi ke A lagi, seperti itu gitu. Jadi akhirnya bisa sulit untuk melakukan analisisnya. Berikutnya adalah wawancara semi terstruktur. Jika wawancara terstruktur ini, maka dia menggunakan panduan wawancara. Otomatis kelebihannya ya, wawancaranya jadi lebih fokus arahnya. Tujuannya sudah jelas. Jadi misalkan kayak wawancara ingin mengetahui pengalaman individu yang mungkin pernah sembuh dari suatu penyakit tertentu, jadi dia otomatis kita sudah tahu apa yang ditanyakan, mungkin nanya perasaannya, nanya pengobatan yang dia lakukan, mungkin nanya bagaimana coping dia ketika merasa sedih ketika memiliki penyakit tertentu, misalkan seperti itu. Dan kemudian cocok ya untuk peneliti yang ingin memiliki waktu yang efisien ya, karena waktunya lebih singkat. Jadi kalau ingin penelitian yang waktunya tidak terlalu panjang, mungkin cocok dengan menggunakan panduan wawancara. Dan karena sudah memiliki pertanyaan inti yang ditanyakan, otomatis dia jadi akhirnya lebih sistematis ya. Ketika bertanya tuh dia jadi lebih sistematis, tahu mana yang harus digali lebih dalam, mana yang oke cukup sebagai basa-basi saja gitu. Jadi dia jadi lebih sistematis, nanti analisnya jadi lebih mudah gitu, karena ketika menanyakan tuh sudah urut, mungkin harusnya nanya apanya dulu gitu, misalkan menanya perasaannya dulu, baru terakhir nanya tentang pengobatan, dan kemudian mungkin kesembuhan yang akhirnya dia alami, seperti itu. Jadi karena sudah punya pertanyaan inti, jadi lebih mudah untuk bertanya, dan kemudian ketika menganalisisnya juga bisa lebih sistematis. Tapi kekurangannya adalah tadi, membentuk panduan wawancara itu sendiri adalah suatu hal yang sulit gitu ya. Jadi harus eksplorasi topik yang cukup, bisa dengan berdasarkan penelitian sebelumnya, bisa dengan panduan tertentu, bisa juga dengan tadi wawancara tidak terstruktur dulu. Dan itu eksplorasi untuk bisa menemukan topik-topik penelitian, pertanyaan-pertanyaan yang mau ditanyakan itu harus butuh waktu yang cukup lama. Dan kemudian yang ini adalah wawancara kelompok fokus, atau istilahnya adalah focus group discussion ya. Mungkin sebagai agar kita punya kesamaan pemahaman ya, kalau FGD itu biasanya terdiri dari 6-8 orang yang biasanya nggak saling mengenal.
dan dia memiliki kesamaan ciri atau karakter yang sesuai dengan topik diskusi gitu. Jadi persamaannya adalah persamaan di ciri atau karakter tertentu gitu yang dimiliki oleh individu itu untuk kemudian bisa diteliti. Dan baiknya itu dia nggak saling mengenal ya. Dan kemudian topik diskusi dan daftar pertanyaan itu sudah ditentukan sebelumnya. Jadi harus yang namanya FGD itu harus dipersiapkan oleh si peneliti. Peneliti harus sudah memiliki topik yang mau ditanyakan apa, daftar pertanyaannya juga seperti apa, itu harus sudah dipikirkan sebelumnya. Jadi karena tujuannya adalah ini, untuk menilai kebutuhan atau mencoba ide atau program baru ya, memperbaiki program yang sudah ada sebagai evaluasi gitu ya. Jadi Anda memiliki program, berarti otomatis individu yang Anda wawancara adalah orang-orang yang sudah merasakan programnya itu, dan terus kemudian bagaimana evaluasinya gitu. Atau misalkan mencoba ide baru atau program baru misalkan pada individu-individu yang memiliki pekerjaan tertentu yang itu mungkin terbantukan dengan adanya ide-ide atau program baru itu, seperti itu. Atau misalkan topik lain ya yang bertujuan juga bisa membentuk pertanyaan pada wawancara terstruktur. Jadi bisa untuk Anda akhirnya melakukan penelitian kuantitatif untuk menggali pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira apa yang cocok gitu ya, Anda bisa melakukan FGD dulu untuk kemudian akhirnya dilakukan penelitian kuantitatif. Maka kadang-kadang memang penelitian itu mixed method ya, jadi awalnya kualitatif dulu, habis kualitatif nanti dikuantikan untuk memastikan hasil yang ditemukan dari penelitian yang kualitatif. Bisa seperti itu ya. Ya, kemudian berikut ini adalah cara untuk bisa melaksanakan FGD atau menyelenggarakan FGD ya. Yang pertama itu syaratnya adalah harus ada moderator dan juga notulen. Nanti moderator itu yang bertugas untuk memastikan agar semua peserta itu aktif, tidak hanya pada satu individu tertentu yang vokal gitu ya, tapi bisa mengatur setiap individu yang tergabung dalam peserta FGD itu bisa memberikan pendapat semua. Jadi tidak didominasi oleh satu suara saja, tapi bisa oleh seluruhnya gitu ya. Dan kemudian mengontrol waktu dan alurnya. Jadi seberapa lama untuk setiap satu pertanyaan, bagaimana bergulirnya topik mulai dari yang awal hingga yang akhir, memindahkan antara satu pendapat dengan pendapat yang lain gitu. Dan kemudian juga yang penting dia juga harus sensitif pada komunikasi nonverbal. Jadi misalkan menangkap raut muka atau mimik ketika berbicara, atau mungkin gestur badan ketika dia menjawab atau menceritakan tentang suatu hal, itu menunjukkan adanya bantuan atau tambahan informasi tentang, misalkan kalau kita menanyakan tentang sikap atau menanyakan tentang nilai gitu. Kalau orangnya kelihatan excited, dia akan mungkin berbicara bersama dengan gesturnya. Sementara kalau orangnya nggak nyaman, mungkin dia akan banyak mengernyit, atau mungkin dia berbicaranya banyak pausnya, atau mungkin ketika berbicara dia memandang ke salah satu orang yang lain mungkin yang dianggap mungkin orang itu merasa defensif gitu ya, atau merasa malu, merasa lebih inferior dibandingkan yang lainnya, seperti itu. Jadi moderator selain harus bisa menangkap dari sisi verbal, juga harus bisa melihat pada komunikasi nonverbal yang diberikan oleh peserta gitu. Jadi nanti interpretasinya tidak hanya interpretasi rekaman suara, tapi juga termasuk bahasa nonverbal yang disampaikan oleh peserta. Nah, kemudian nanti dalam menyelenggarakan FGD itu juga sebaiknya membentuk sebuah kelompok yang homogen sehingga peserta nyaman menyampaikan opini. Dalam artian misalkan sebaran dalam orang itu, dalam kelompok orang itu memiliki karakteristik yang hampir bermiripan. Jangan sampai ada tingkatan otoritas dalam satu kelompok. Contohnya adalah misalkan pada wawancara untuk sebuah program gitu ya, sebuah program yaitu berjalan di puskesmas. Kemudian di sana dikumpulkan bersama antara kepala puskesmas
dengan tenaga kesehatan, dokter, dengan perawat, dan dengan bidan. Nah, di sana pasti ketika si tenaga kesehatan yang bekerja yang dikepalai oleh seorang kepala puskesmas itu mau menjawab, dia pasti akan mempertimbangkan bagaimana perasaan si kepalanya, kan gitu. Jadi, baiknya kalau misalkan menjelaskan sebuah FGD itu harus yang setara. Semuanya setara dari sisi otoritasnya. Jadi misalkan mengumpulkan bidan dengan bidan semua, perawat dengan perawat semua, kepala puskesmas dengan semua kepala puskesmas. Jadi mereka juga bisa bebas dalam artian menyampaikan pendapatnya, tidak merasa malu, tidak merasa takut salah gitu ya, tidak merasa minder dengan orang yang otoritasnya itu jauh lebih tinggi dibandingkan mereka seperti itu. Jadi tujuannya adalah agar peserta itu lebih nyaman ketika dia mau menyampaikan pendapat dan lebih jujur dan juga lebih terbuka. Kalau dia kelompoknya itu dibuat setara. Seperti misalkan Anda membuat kelompok gitu ya, mungkin menggabungkan antara orang tua murid dengan dosen. Tentu pasti nanti akan banyak didominasi oleh dosen, misalkan seperti itu, dibandingkan orang tua yang menyampaikan pendapat. Jadi harus sama-sama karakteristiknya. Dan berikutnya juga membentuk kelompok untuk memungkinkan adanya variasi. Dibentuknya dalam jumlah yang minimal dan kelompok baru terus dapat dibentuk sampai informasinya jenuh. Jadi tadi ya, membentuk kelompoknya mungkin ada variasi. Misalkan ingin menanyakan tentang pelaksanaan program X di suatu puskesmas, maka mungkin mewawancarai kepala puskesmasnya sendiri dan kemudian jajaran kasih sendiri, kemudian menanyakan kepada tenaga medis yang melaksanakan tugas, misalkan perawat, kemudian bidan, seperti itu dibentuk dalam kelompok-kelompok sendiri. Mungkin juga bisa dibentuk dalam pegawai-pegawai yang usianya misalkan tua, kemudian pegawai-pegawai yang usianya itu muda-muda, seperti itu. Kelompok-kelompok baru diskusi akan terus bisa dapat dibentuk kalau memang jawaban penelitian belum jelas. Jadi kalau informasinya masih membingungkan, selalu ada informasi baru ketika membentuk kelompok baru, maka bisa terus dibentuk kelompok baru. Dan untuk masing-masing kelompok tadi, rentang grupnya adalah minimal 6, maksimal 10. Karena kalau lebih dari 10, dipastikan akan sulit, moderator itu akan sulit mengontrol agar setiap orang harus berpendapat. Jadi rentang grupnya minimal 6 sampai 10 orang. Nanti dilakukan analisis datanya adalah pada tingkat kelompok, bukan per individu. Jadi berdasarkan kelompok ini value-nya yang diyakini adalah ini. Sementara berdasarkan kelompok misalkan kepala-kepala puskesmas, value-nya adalah seperti apa, seperti itu. Jadi bukan berdasarkan individu yang ada dalam kelompok, tapi nanti adalah hasil pada kelompok itu menyampaikan apa, seperti itu. FGD 1, FGD 2, FGD pada siapa, FGD pada siapa, seperti itu nanti datanya. Dan kelebihannya kalau FGD itu lebih cepat informasinya untuk ditemukan ya, karena memang dari awal penyelenggaraannya dia sudah terfokus, sudah punya daftar pertanyaan, jadi menghasilkan informasi yang dibutuhkan tuh lebih cepat juga, karena informasi yang mungkin satu kelompok itu menyampaikan oleh satu orang gitu, nanti bisa langsung disauti oleh kelompok yang orang-orang yang lainnya juga yang oh iya sama. Misalkan ada juga yang menjawab wah iya sama, tapi berikutnya ada yang bilang oh enggak, kalau saya enggak, saya begini gitu. Nah, biarkan bisa menghasilkan informasi yang lebih cepat. Dan kemudian memang cocok biasanya untuk mengeksplorasi tentang keyakinan dan juga sikap dan perilaku kelompok ya, karena memang analisisnya nanti berkelompok. Biasanya cocok untuk mengidentifikasi seperti itu, sikap yang universal oleh satu kelompok tertentu, keyakinan yang sama pada kelompok tertentu, seperti itu. Kemudian nanti akhirnya dapat mengindikasikan adanya rentan atau variasi keyakinan, sikap, dan perilaku. Nah, dilihat dari tadi mungkin pendapatnya yang misalkan dari satu kelompok, satu menjawab iya setuju, dua saya agak kurang setuju karena ini, saya tidak setuju karena ini. Nah, itu bisa menghasilkan hasil yang oh ya, keyakinannya ternyata tentang ini ada yang sangat yakin, ada yang kurang yakin, atau yang sedang-sedang saja, misalkan seperti itu. Kemudian juga dapat sebagai pilot study untuk membuat wawancara semi terstruktur ya. Jadi FGD ini bisa digunakan untuk
sebagai studi pendahuluan untuk membentuk panduan wawancara pada wawancara semi terstruktur. Jadi untuk mendapatkan informasinya, eksplorasinya selain lewat teori juga bisa lewat wawancara dalam kelompok fokus ini gitu. Jadi bisa membentuk panduan wawancara. Dan memang pada umumnya kalau wawancara dalam FGD nanti kan partisipannya akan lebih nyaman menyampaikan informasinya. Sedangkan kekurangannya adalah sedikit kendali pada alur informasi saat diskusi ya, karena yang utama mengendalikan adalah moderator dan pesertanya itu sendiri yang akhirnya biasanya seperti bola bergulir gitu. Jadi dari satu orang ditimpali oleh orang lainnya begitu, dan kadang-kadang sangat cepat dan sulit untuk diputus gitu karena terlalu asik kadang-kadang ngobrolnya. Terus kemudian tidak dapat memberikan angka hitungan sederhana tentang distribusi keyakinan. Jadi kita nggak bisa ada berapa orang yang menyatakan iya, berapa orang menyatakan nggak bisa seperti itu. Karena kalau misalkan wawancara individu mungkin bisa kita begitukan, tapi kalau pada wawancara kelompok kita nggak menggunakan nilai hitungan seperti itu. Dan kemudian analisis data kelompoknya lebih sulit dibandingkan data individu. Iya, bayangkan saja ya. Ketika melakukan analisis, maka pengumpulan datanya itu biasanya akan direkam, maka setelah direkam, peneliti tugasnya adalah mendengarkan ulang hasil rekamannya dan kemudian menuliskan atau istilahnya transkripsi dari wawancara itu. Menuliskan satu hasil wawancara gitu ya, mungkin sekitar 1 jaman pada satu individu saja, itu kalau pada orang yang belum mahir itu bisa menghasilkan itu bisa selesai dalam waktu 4-5 jam. Apalagi kalau itu pada satu kelompok yang mana bisa jadi suaranya beda-beda gitu ya. Otomatis orangnya ada orang banyak, yang ini nyambung pertanyaan yang mana, belum ketika suasananya riuh gitu ya, atau mungkin ketika ngomong baru sebentar sudah terpotong oleh individu yang lain gitu. Jadi pasti untuk transkripsi saja pasti membutuhkan waktu yang sangat lama, apalagi untuk sampai ke analisis, berarti jauh lebih lama lagi. Jadi kekurangannya adalah analisis datanya lebih sulit ya dibandingkan data individu. Kemudian pertanyaan yang dapat diajukan justru lebih sedikit karena memang nanti untuk satu pertanyaan saja perlu ditimpali oleh banyak orang, apalagi nanti kalau pertanyaannya banyak. Dan kemudian tadi ya, agar tidak didominasi oleh beberapa orang saja, tugasnya moderator. Dan kemudian sulit membuat catatan selama diskusi atau melakukan transkripsi. Ya, sulit sekali membuat catatannya itu, dan juga sulit juga ketika melakukan transkripsi karena banyak sekali informasi yang muncul yang harus dicatat. Jadi itu adalah kekurangan dan kelebihannya dari FGD ya. Ya, dan kemudian jika ini adalah berbagai macam jenis wawancara ya yang perkembangannya sekarang. Perkembangannya sekarang wawancara tuh bisa dilakukan lewat face to face gitu. Bisa juga lewat telepon, dan bahkan bisa juga dengan wawancara email dan juga lewat internet. Sudah banyak penelitian yang penelitian itu jarak jauh gitu ya bisa dikatakan. Jadi merekrut informan dari jauh dan kemudian meminta pendapat mereka lewat email dan juga lewat internet gitu. Jadi tapi ya ada kelebihan dan kekurangannya ya. Nanti bisa dibaca sendiri. Dan berikutnya adalah metode pengumpulan data menggunakan dokumen. Jadi kalau dokumen itu berarti dia menggunakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, bisa berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental baik dari individu maupun ya. Jadi contoh bentuk pengumpulan data dan menggunakan dokumen adalah misalkan menuliskan catatan lapangan selama riset. Bisa juga meminta individu untuk menulis jurnal atau diary selama riset itu berlangsung. Ini kalau naratif ya. Dan kemudian bisa juga dengan mengumpulkan surat pribadi dari partisipan. Ini bisa untuk naratif, bisa untuk fenomenologi. Menganalisis dokumen publik bisa berbagai macam ini ya. Paling mungkin adalah fenomenologi atau mungkin studi kasus. Kemudian kalau mempelajari autobiografi dan biografi itu bisa naratif ya,
atau meminta para partisipan untuk buat foto atau video. Itu bisa juga untuk fenomenologi, bisa juga untuk etnografi, bisa melakukan audit table, dan juga bisa meninjau rekam medis seseorang. Kemudian pengumpulan berikutnya adalah yang menggunakan bahan audio visual. Jadi kalau bahan audio visual ini artinya menggunakan bahan yang bisa didengar atau yang bisa di. Nah, kalau yang dalam situasi sekarang ini yang bisa itu ya, karena memang kita tahu bahwa penelitian kualitatif itu kan nggak melulu soal kesehatan ya. Jadi bisa dalam bentuk merekam video, memfilmkan situasi sosial, itu bisa juga. Kalau kita mungkin dalam kesehatan, mungkin sebuah pelayanan kesehatan difilmkan seperti itu. Mempelajari halaman utama website itu juga bisa. Menyimpan file-file suara atau mengumpulkan email-email atau pesan yang ada di media sosial zaman sekarang, bisa Facebook, Twitter, blog, semua ya, itu bisa. Misalkan identifikasi dari YouTube itu juga berarti masuk dalam bahan audio visual gitu. Jadi sebenarnya kalau bahan yang audio visual itu mengumpulkan dokumen yang basisnya adalah berdasarkan benda yang bisa terlihat gitu, terlihat yang itu eye catching secara mata, dan mengumpulkan dua-duanya, bisa didengar dan bisa dilihat seperti itu, audio visual. Sementara kalau yang dokumen murni, yang itu adalah catatan saja, catatan-catatan saja ya. Seperti itu. Ini biasanya digunakan sebagai pelengkap saja, pelengkap tambahan gitu ya. Di antara metode yang lain misalkan seperti wawancara ataupun pengamatan. Nah, kemudian kita balik ke bagaimana sih bentuk pengumpulan data untuk per masing-masing pendekatan, seperti yang dulu sudah kita belajari ya, bahwa masing-masing pendekatan itu kan memiliki kecenderungan punya satuan analisis yang berbeda-beda dan punya fokus yang berbeda-beda. Nah, makanya teknik yang paling tepat untuk menggali informasi, untuk menemukan jawaban pertanyaan penelitiannya itu juga berbeda-beda bergantung pendekatannya. Kalau pendekatan naratif, karena biasanya hanya mempelajari satu individu dan itu merupakan cerita hidup, maka bisa menggunakan wawancara, bisa menyuruh penulis menggunakan diary atau dengan bahan audiovisual. Kalau zaman sekarang bisa lihat catatan di weblognya atau di twitternya gitu ya. Dan kemudian kalau fenomenologi, karena pada beberapa individu yang mengalami fenomena yang sama, maka utamanya adalah menggunakan wawancara, tapi juga bisa ditambahkan dengan misalkan dokumen bila perlu, atau pengamatan juga bila perlu. Kalau grounded theory, karena ini memang untuk mempelajari proses atau aksi tapi tidak dengan menggunakan pengamatan sendiri ya, maka dia cocoknya adalah menggunakan wawancara tapi pada banyak orang. Kemudian kalau etnografi, karena fokusnya adalah kelompok atau kebudayaan, maka ini yang paling cocok adalah menggunakan pengamatan. Pengamatan didukung dengan wawancara untuk memastikan hasil pengamatan itu gitu ya. Tapi juga bisa mengumpulkan sumber yang lain, dokumen bisa, audiovisual bisa. Sementara kalau studi kasus, karena ini memang batasan kasusnya itu bergantung dari topik penelitiannya, apa yang dipelajarinya ya, batasan kasusnya, maka bisa beragam sumber, bisa wawancara, bisa pengamatan, bisa dokumen, bisa juga bahan audio visual gitu. Jadi yang paling kaya yang kemungkinan penggunaan bentuk pengumpulan datanya bisa macam-macam bergantung kasusnya adalah yang studi kasus. Sementara yang lain bisa dikatakan fix ya. Kalau etnografi maka menekankan pada pengamatan dan kemudian wawancara. Kalau grounded theory hanya menggunakan wawancara saja. Kalau yang fenomenologi juga sama, wawancara tapi pada individu yang lebih sedikit. Sementara kalau naratif juga wawancara tapi juga bisa dengan menggunakan dokumen ya, journaling dari si individunya itu sendiri. Itu saya kira cukup ya. Adakah yang ingin ditanyakan tentang ini? Nanti bisa dimasukin di kolom diskusi ya. Oke, sudah selesai. Nanti kalau masih ada pertanyaan kaitannya dengan ini bisa kalian sampaikan dalam kolom diskusi yang akan saya cantumkan untuk setelah ini gitu ya. Oke, kalau gitu saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.